Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ingkang kula hormati, monggo tansah ngejahaken dawuh syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dhateng kula panjenengan sedaya, nikmat iman, Islam, sehat lan kesempatan saengga dening dalu punika kula panjenengan alhamdulillah pepanggihan perdana pada Ramadan tadarus saha kajian malam Jumat kita awiti malih. Salajengipun kula nyuwun izin hari dina niki malam niki mengke setengah jam mawon. Kakek blir. Tensine ngedrop 100/105. Namanya gliar. Kula mboten niki namung kitab sing mau kula beto pas buka bersama wae kita terasaken. Mboten beto kitab bab fikih, maka kita lajengaken insyaallah malam Jumat ingkang badhe dateng. Kita pendet pelajaran ingkang utawi nasihat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Kanjeng Nabi menika paring pangandikan sayati zamanun bakal tumeka swijining zaman ala umati marang umatku yafiruna minal ulama sing melayu saka para ulama wal fuqaha lan para fuqaha ahli fikih. Enten satu zaman samangke tapi bahkan mungkin bisa jadi hari ini umat Kanjeng Nabi menika berpaling ngedoh saking ulama. Tegesipun ngedoh saking ulama bilih kathah tiyang Islam ning kehidupan pun sehari-hari menika tidak berdasarkan syariat karena tebih saking ilmu agami. Kok tebih saking ilmu agami karena banyak sing pun boten nyinau, boten mendhet ilmu saking para ulama. Mila saking menika nalikanipun tiyang menika samangke tebih saking ulama, tebih saking ahli-ahli fikih, maka umatipun Nabi banyak yang secara status menika Islam ning kehidupan sehari-hari nipun menika boten cocok, boten sesuai kalian tata agami Islam. Maka penting kula panjenengan tansah memperbarui, meningkatkan ilmu kanthi mepet dhateng para ulama. Tansah mempelajari ilmu agama. Ingkang bahkan ada ulama menika bagi-bagi ada wajib ain, ada wajib kifayah. Nek wajib kifayah menika ilmu disiplin ilmu ingkang tidak harus semua orang itu menguasai. Cukup diantara masyarakat, diantara satu negara niku enten sing pun menguasai maka gugur kewajiban itu. Contohipun nggih punika ilmu hukum menika. Ilmu dokter niku kudu enten sing paham. Ning awake dhewe ora kudu kabeh paham ilmu kedokteran. Niku sifatipun kifayah. Nah sing baken nggih punika kula panjenengan kita paham apa yang dimaksud dengan wajib ain. Ilmu sing diwajibke ain menika satu-satu. Masing-masing pribadi kita itu harus menguasai ilmu-ilmu sing ngeten menika. Nggih punika wajib ain. Nah, ilmu ngeten menika kathah gegayetanipun menika kaliyan akhirat. Rasulullah paring pangandikan innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Satemene Allah iku duka marang wong sing pinter urusan donya, bodho urusan akhirat. Intinipun ngeten, dhewe menika punya disiplin sendiri-sendiri dalam hal tata urusan donya. Kan macam-macam. Profesine macam-macam itu kan perlu ilmu. Pak Bambang dosen ekonomi itu ya ilmu ekonomi. Silakan. Tapi kita tidak boleh jahil dalam urusan akhirat. Mas Nur pinter nggon pertukangan silakan. Pak Engki dagang silakan.
Jadi apapun ilmu-ilmu dunia dipersilahkan, itu pinter, tapi jangan melupakan ilmu akhirat. Allah duka orang-orang yang seperti itu. Mila sak pinter-pintere urusan dunia awake dhewe kudu gatekke urusan akhirat, terus ngerti babagan ilmu akhirat. Lah sing kula panjenengan wajib tahu itu adalah ilmu-ilmu yang sifatipun menika wajib ngain. Apa ilmu-ilmu sing wajib ngain menika? Satu, ilmu tentang akidah, keyakinan. Bagi kita itu khususnya niku babagan tauhid. Zaman Nabi niku semua yang pertama diajarkan Nabi pertama kali itu pasti babagan akidah. Syariat, pilih sholat, pilih zakat, pilih poso, pilih haji dan sebagainya itu keri. Sing sikit dhewe-dheweane mesti babagan tauhid itu yang pertama. Siapapun nabinya itu pasti begitu. Nah, ini pun sudah tumajem imanipun baru syariat turun sedikit demi sedikit. Itu dengan syariat ibadah. Tapi kalau panjenengan hati-hati. Lawanipun tauhid nggih punika syirik. Aku lo panjenengan kudu hati-hati karena apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Satemene Allah iku ora bakal paring pangapura marang dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ning Allah paring pangapura marang dosa saliyane syirik marang sapa wae sing dikersake. Lo hati-hati saestu. Apalagi kita hidup di masyarakat Jawa sing kadang-kadang kental dengan mistik, dengan klenik, dengan khurafat, ya, dengan tahayul dan sebagainya. Kita harus hati-hati, harus kritis. Nek awake dhewe menika kudu mapake. Islam tidak anti budaya, jadi boleh saja budaya itu sepanjang tidak bertentangan dengan akidah dan syariat agami. Yang penting niku. Jadi tidak ada masalah. Kalau misalnya nggak sesuai, maka harus istilahipun menika harus yang diutamakan adalah agamanya. Yang diutamakan agamanya. Jadi jangan sampai dhewe menika malah mengutamakan sing budaya sing ora sesuai gitu. Nek sing sesuai tidak ada masalah. Dilek wong loro itu kan sesuai cocok kalian budaya syariat agama. Apalagi nyun sewu di kita ini Jawa itu kata tahayul sing sebenarnya tujuannya niku apik jane. Tujuannya apa ini cara memberitahu menamungnya kadang-kadang ya mboten bener. Lha niku karo mbok dhewe tau ngoncai kates. Ngoncai kates bono kuwatese gedhe. Arep tak gocahi ngeten iki abot. Tak delehke. Ketika kula delehke niku nek delehke ra mesine bongkote ning ngisor. Nek bongkote ning ngisor, nek ngoncai kates kan penake ya saka dhuwur medhun, ra mungkin medun munggah enggak mungkin. Nah ketika ngeten niku disalahno. Ora ngono kuwi lho nguncai kates. Lah nopo Dik? Ora ilok. Ora ilok ku nopo? Kok saya ngeyel-ngeyel. Tapi saya berpikiran ini mesti ada sesuatu tujuan yang baik. Tapi memang bener. Ya nek nguncai kates ki saka bongkot karena tlutuh kuwi anane ning bongkot. Nek dikeprasik bongkote tlutuhe metu. Tapi nek sing dikepras pertama pucuke tlutuh sing ning bongkot itu akan lari mengarah ke pucuk tapi nggak sempat keluar nih. Terus kalah dengan pengeringan penggumpalan di lapisan sing dianu niku sing dikupas niku. Akhiripun dagingipun luwih kurang manis karena masih mengandung getah. Ternyata nggih namung ngeten niku. Wong riyin nek ana wit ringin gedhe niku disajeni. Karepe ben wit ringin ora ditegur. Karena wit ringin duwe sifat penjernih air. Jadi ben ora ditegur disajeni. Nah saiki wit ringin wis rubuh, sajene isih jalan terus. Itu kan sebenarnya ya perlu digeser-geser. Tapi kita juga jangan sampai kebablasan dalam menghukumi sesuatu. Misalnya pun ngobong menyan, haram atau halal? Ngobong menyane ya halal, mubah saja.
Tinggal pemakaiannya, tujuannya untuk apa. Nah, fungsinya nggo gusah-gusah lembut ya ora apa-apa. Nggo aroma ya ora apa-apa. Resepsi ning daerah Kutoarjo, resepsi ning berasa lelayu ning. Ane udut-udute menyangkap. Pas kayak mantenan kayak sedulur anu kayak Om Joko. Kalau ning Kutoarjo ngene apa kayak Kutoarjo Bagio. Saya kan resepsi itu begitu tok-tok brong. Wah, kaya ning layatan iki. Padahal resepsi karena di sana memang. Nah, itu kan beda hukumnya ketika membakar menyan untuk sesaji kepada misalnya sing tunggu wit gede. Itu kan beda penghukuman. Sehingga kita harus paham yang seperti itu. Yang baik dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Kadang-kadang kebolak-balik ini juga harus diwaspadai. Oh, istilah-istilah kita itu sebenarnya Jawa itu baik-baik juga. Sopir gerobak itu boleh. Saru ra ngono lho jane. Itu jane kasar atau enggak itu kan sebenarnya enggak buruk. Bagus. Itu kan dulu Sunan Bonang memberi nasihat ning para sopir gerobak karena merasa disepelekke wong akeh. Kur sopir gerobak. Mas, bahasa kita. Mas, senajan kowe iki kur sopir gerobak ra apa-apa. Bagus sing jiwa kuwi angen-angen ajining pangeran. Ayo dicekeli kan. Oh, dadi apik sing didelok ora profesine, tetapi akhlaknya. Mau dia mau profesi apapun terserah. Sing dinilai oleh pangeran, masih pangeran Gusti Allah, itu adalah bagusnya jiwa. Nah, ini terus dibundeli oleh para sopir gerobak untuk motivasi pribadi. Karena ini arep ngelung-ngelung sing dawa itu kan mumet. Bagus sing jiwa ngen-ngen jeneng pangeran. Singkat wae. Itu sebenarnya gak saru gitu. Cuman geser mana itu tadi gerobak ini diteni le teko suwe. Nah, teko suwe nek usih nek jalan kok andong kan cepet karena jalan kan banter. Jian kusur ditenteni ra teko-teko ini biasa saja. Neng gandeng dulu itu yang sering ditenteni gerobak ra teko-teko jian. Ya, akhirnya geser mana menjadi kata pisuan. Akhirnya itu terjadi seperti itu. Sontoloyo itu kan juga sebenarnya kalau kita selama ini kan apa Pak Bambang? Sontoloyo. Untuk menyebut orang yang omongannya lidah-lidih, ora iso dicekeli. Padahal itu kan nama profesi. Penggembala bebek, tukang angon bebek kuwi jenenge sontoloyo. Kenapa geser mana ya karena nek wong angon bebek nek le ngeplang nengen bebeke menggo ngiwo, diplangi ngiwo menggo nengen. Ono mak-mak ya numpak motor riting ngiwo menggo mak keluar nengen ya. Sontoloyo. Ini geser-geser makna saja. Nah, ini harus kita pelajari ya seperti jangan sampai kita ini salah menempatkan. Termasuk misalnya dalam hal gaib ya, terutama ini sering-sering kan di gaib itu. Ketika kita memahami perkara-perkara gaib, itu jangan sampai ada sisi melenceng kanan atau melenceng kiri. Yang benar ya lurus. Siapa yang lurus? Yang lurus itu sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dene nek rano kabar dari Allah dan Rasulnya itu tidak bisa dipegang. Itu harus kita pegang betul. Orang sing ditakoni ono demit ora ono. Akhirnya kan padahal demit itu sebenarnya konotasi atau nama lain dari jin saja. Itu kan istilah orang Jawa. Demit ya jin. Dan kita harus mengimani, yakin bahwa jin itu ada. Jangan sampai terus ora percaya, itu masalah juga. Tapi ada juga yang melenceng lain, percaya ning berbaunya kleni. Nah, ini harus difahami ya, teman-teman. Jin itu mati atau tidak?
Mati. Matinya kapan? Hari kiamat. Tidak semuanya. Yang mati ditunda sampai hari kiamat itu hanya iblis. Iblis saja. Yang lain tuh mati sama saja. Cuman dikisahkan jin itu umurnya lebih panjang daripada manusia. Tapi mati juga. Banyak kisah-kisah seperti ketika ada sahabat yang seorang pemuda minta izin pulang dari jihad untuk menemui istrinya. Sampai di rumah istrinya itu ada di depan rumah. Bagi orang Arab, ono wong wedok ibaratnya keluyuran tanpa izin suami itu aib. Sehingga suaminya ini mau marah, tapi istrinya, "Sik Mas, kayak kau tidak ono ning jero." Ternyata di ranjang itu ada ular besar. Tanpa babi bu, ular itu dibantai oleh itu. Nah, kemudian ternyata setelah beberapa saat gantian anak muda ini yang dibunuh oleh siapa? Saudaranya ular itu. Ternyata ular itu adalah jin. Ternyata ular itu adalah jin. Maka kemudian dikabarkan kepada Rasulullah yang seperti itu. Maka Rasulullah itu melarang kita itu untuk membunuh ular di dalam rumah. Jadi kalau ada suruh pergi dengan kata-kata. Kita semut saja juga disuruh pergi kok, kalau ayo lunga orang ganggu. Seperti itu insya Allah mereka paham. Kalau memang kecuali kalau memang mereka itu sebenarnya mengganggu ya sebenarnya. Itu harus dipahami seperti itu. Jangan sampai kita berada pada sisi yang salah dalam memahami. Ora percaya ki ya salah. Percaya tapi percayane berbau klenik itu juga salah. Nah, jin itu juga mati. Makanya kalau jin mati, alam gaibnya manusia mati itu tidak sama dengan alam gaibnya jin. Bukan kok wong mati ki engko terus ketemu jin, itu bukan. Beda. Kok bisa mengatakan seperti itu? Dasarnya hadis riwayat Bukhari, ya bisa lihat di kitab Riyadhus Shalihin tentang bab nikmat kubur dan siksa kubur. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a, ketika diletakkan fi qabrihi, di kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, kemudian kembali para sahabatnya yang melayat itu semua pulang, hatta yasma'a qur'ani alihim, sampai si mayit itu bisa mendengar suara sandal pelayat terakhir. Tsumma atahu malakani, kemudian datanglah dua malaikat, wayuk midani, dan dua malaikat itu mendudukkan si mayit. Fayuqalu lahu, kemudian ditanyakan kepada si mayit, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang orang ini atau piyayi ini? Di situ ditunjukkan Rasulullah. Fa'ammal mu'minu, adapun orang yang beriman, dia akan menjawab, innahu, sesungguhnya beliau ini Abdullah, hamba Allah, wa rasuli, dan utusannya. Jadi orang yang beriman, dia akan bisa menjawab pertanyaan itu. Maka kemudian malaikat mengatakan, undur ila maqatika minan nar, lihatlah itu tempatmu di neraka. Qad abdalakallahu ma'atan minal jannah, sungguh Allah akan mengganti tempatmu yang di neraka itu dengan tempat di surga. Kemudian mayit itu bisa melihat gambaran besok rumahnya di surga, itu bisa melihat. Dan kemudian diluaskan kuburnya dengan sab'una dhira'an, 70 lengan. Sak lengan ini ya sekitar setengah meter ya. Nek 70 lengan ini sekitar 35 meter. Kamar alam kubur kita bang beriman itu nanti luas sekali. Pak kamar 35 meter ini sepiro lho. Jembar banget. Jadi orang sempit. Itu orang yang beriman, dipenuhi dengan bunga-bunga, dan dia menunggu ila yaumi yub'atsun, sampai di hari dibangkitkan. Fa'amal kafiru wal munafiku, adapun orang kafir dan munafik,
Ditanya pertanyaan yang sama, makun tataqulu fi hadzal rajul. Apa pendapatmu tentang orang ini? Maka orang itu akan menjawab la adri, saya enggak tahu. Maka malaikat mengatakan la daroita wa la talaita. Kamu tidak tahu karena kamu tidak membaca. Maksudnya tidak membaca itu ora gelem delok. Ayat sudah ada. Zaman sekarang ayat kan sudah jelas. Islam sudah didakwahkan seperti itu, tapi tidak mau menerima. Ada yang seperti itu, maka kemudian thumma yudrobu bimitrokin min hadidin. Dia akan dipukul dengan palu yang terbuat dari besi baina udunai, di antara dua kupingnya, alias apa? Bun-bune deplok. Fayasihu, yang dia berteriak soihatan, satu teriakannya itu yasmauha man yali, didengar oleh semua makhluk di sekitarnya. Illa tsakola ini maksudnya, kecuali dua makhluk yang dibebani tanggung jawab, yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang hidupnya di dunia. Siapa? Manusia dan jin. Jadi jin saja nggak ngerti ada orang disiksa kubur, itu nggak tahu. Bagaimana mungkin dheweke iso sesuai karo alam kubur, nggak bisa. Hanya gaibnya alam jin dengan gaibnya alam ruh itu berbeda. Ane padha engko jin mati piye alame? Oh padha piye alame? Enggak mungkin. Sehingga ini hadis ini itu menunjukkan bahwa alam gaibnya jin dan alam gaibnya ruh, di tempatnya kematian itu berbeda. Maka hati-hati kita jangan sampai salah di dalam menempatkan itu. Banyak sekali sebenarnya akidah harus kita jaga. Seperti termasuk kalau umum pendapat ketika ada orang mati dibunuh, mati bunuh diri, itu mati wis wayahe apa urung? Banyak orang menjawab urung wayahe. Nek urung wayahe iki malaikat meneng bae ora arep njabut. Mosok malaikat dipaksa kon njabut ngono. Pokoke selak mesake di hotel-hotel tak jabute nyanyi ndak. Kalau takdir Allah itu belum menakdirkan untuk mati, maka dia tidak akan mati. Katakanlah orang ngelalu saja, pakai ngelalu berdua talinya, atau orang mau dibegal, dilalah, ditembak, meleset. Jadi kalau Allah belum berkehendak, belum menetapkan ajalnya datang, maka dia tidak akan mati. Adapun caranya, nah itu memang berbeda-beda, bahkan ada yang sifatnya ikhtiari. Bahwa kita bisa mengikhtiarkan untuk kita bisa mati husnul khotimah, matinya dengan keadaan yang baik. Ini kan kita upayakan. Gimana? Ya kita jangan bermaksiat, kita berada pada garis agama terus minta kepada Allah, termasuk berdoa terus. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu diberi mati yang husnul khotimah. Yang begitu terus. Ini harus dicara ilmu tauhid. Makanya terus mempelajari tauhid yang benar itu seperti apa, karena itu menjadi wadah kita. Jangan sampai kita tergelincir pada perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu syirik. Kemudian yang kedua, ilmu tentang fikih yang sekarang sedang kita pelajari. Besok mulai minggu depan insya Allah kita mulai tentang fikih. Ini harus kita pahami. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah, ya kita harus paham betul. Harus paham betul. Seperti misalnya sholat, ya. Sholat itu banyak sekali yang harus kita ketika terjadi sesuatu yang tidak semestinya itu kan harus yang semestinya saja kalau tidak dipelajari bisa salah, hati-hati. Bagaimana kita bertakbir, sunnah untuk mengangkat tangan, ngangkat tangannya gimana? Apakah sakarepe dhewe? Kita lihat contoh dari Rasulullah apa? Contoh dari Rasulullah antara pundak dengan sampai ke kuping. Kita nggak bisa pun gawe aturan dhewe. Khusus subuh kan karo nggo ngulur-ngulur otot dhuwur itu kan enggak boleh. Allah ini enggak boleh. Atau wah aku senang Allah, ini ya enggak boleh. Karena memang sudah aturannya seperti itu. Diangkat. Termasuk ya walaupun ini khilafiyah, tapi yang paling rajih itu yang telapak tangan ini menghadap ke kiblat. Allah. Jadi bukan begini. Apalagi gawe reka ben kaya khusuk kaya wong ndonga.
Allah Akbar enggak boleh. Karena ada tuntunannya yang begini. Jadi itu kan ilmu-ilmu fikih harus, walaupun nanti ada beberapa khilafiyah, tapi khilafiyahnya di batas mana kan kita harus pelajari yang seperti itu. Masuk nanti kalau ketemu yang Allahu Akbar, ini jangan kaget ya. Jadi Allahu Akbar. Ini maksudnya itu dia tangan kanan itu didahulukan, tapi kan aturannya kanan ini memegang tangan kiri. Jadi dia akhirnya kan masuk gini dulu, arep ngene salah, ini harus muter. Karena sebenarnya ya nggak usah begitu saja. Enggak, ini kan sudah di keterangan hadis-hadis berkaitan dengan memegang ya sudah dari takbiratul ihram langsung memegang tangan kiri. Dari sini, yang penting orang sampai sini. Itu kita pelajari, besok kita akan detail yang seperti itu. Banyak sekali Pak, sholat, termasuk puasa. Ngupil iki batal apa ora? Kemarin di tempat kami itu wah gaya ngono sing wadul. Wah, aku agak ngerti iki lho. Lah napa Mas? Ngupil iki batal lho. Batal enggak ngupil? Dadi mau ngupile ya batal. Nek ora ngupil, mangan ngupil. Jadi ada ya guru ngaji itu oleh ngajari, jadi memasukkan sesuatu terhadap 9 lubang itu membatalkan puasa. 9 lubang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 memasukkan. Nah sekarang saya ya jawabnya gini, sekarang ini ngeten loh. Sepanjang sing jenengan tahu sekarang, jenengan nek wudu dalam posisi puasa itu berkumur itu membatalkan puasa enggak? Batal mboten? Kan mboten. Padahal itu memasukkan air. Yang memasukkan air itu masuk sampai kemana? Jadi kalau kita berkumur dilepeh itu enggak apa-apa. Ya sama, ada ini bagian. Ini kuping juga begini enggak apa-apa. Oh, mlebunya sampai ke sana. Hidung juga begitu, masuknya sampai ke organ dalam. Ada sirip-sirip itu loh, bau. Ada insang nek ikan ya. Nah kalau sampai sana iya, tapi kalau hanya utek-utek di sana ini tidak apa-apa. Temen saya was, waduh aku poso kurang-kurang tahu batal ora kanggo kabeh aku lah. Bendina mesti ngupil. Pasti ora resik. Bukan gitu, itu yang tidak diperbolehkan itu masuknya sampai. Bukan kok muni terus, makanya jangan langsung letterlek itu memasukkan sesuatu ke dalam 9. Masukannya itu ada penjelasannya, ora kok sekedar mlebu tok. Masuk ke sini ke kemu itu kan juga sama, masuk ke hidung gitu. Ya, lubang hidung, tapi kan enggak tilep. Nah, itu kita pelajari agar kita tahu. Kemudian ilmu halal haram ya. Kita pahami. Seperti nanti kita kan banyak ada hewan-hewan itu kan banyak harus kita pahami mana yang halal, mana yang haram. Contoh biawak itu halal apa haram? Nah, nemu nih kitab fikih sunnah itu halal. Jadi nek biawak sebetulnya halal. Tapi ternyata itu biawak yang dimaksud itu biawak gurun. Bukan biawak wong Indonesia ini kae beda ternyata ini. Wah. Jadi di kamus bahasa Arab itu dia terjemah yo biawak, memang biawak, tapi wah dimaksud itu biawak. Biawak sing gedene mek sak cilik sak ini sak gini itu. Tapi bukan biawak kita haram. Biawak basah itu. Jadi yang sejenis kadal-kadal itu haram. Jadi dia masuk kategori seperti cecak, kadal, tekek. Waduh dia ndak cukup dikon nunjungi tekek dengan. Nah itu halal haram tuh seperti itu. Termasuk bahwa ibu-ibu yang tahu, ayo jenenge alkohol ini halal atau haram? Haram, mantep. Tapi ngandung alkohol kan? Mengandung. Berarti tapi pelenggang halal. Itu iki lek ngambil hukum kok melenceng kan. Ini tak alkohol haram, tapi mengandung alkohol berarti tapi itu jupuk
kaya napa? Duren barang kae. Alkohol haram. Duren mengandung alkohol. Kesimpulanipun duren ya, itu kan harus jadi yang diharamkan kan bukan alkohol sih sebenarnya, tapi khamr. Jadi beda. Alkohol ada yang ada yang masuk kategori khamr, ada yang tidak masuk kategori khamr. Penjelasan banyak. Itu dipelajari. Besok kita sampai setelah itu kita pelajari semuanya. Kemudian ilmu bab muamalah. Muamalah itu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dengan makhluk lain. Kemarin kita sudah mulai cicil ya tentang bab adab. Itu kan adab terhadap tetangga bagaimana, adab terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, adab bertamu, adab mengundang tamu, adab makan, bahkan adab terhadap hewan saja kita diatur. Karena memang agama kita sangat memperhatikan hak-hak yang lain. Nah, ini kan harus seimbang. Sing mempelajari kalau salah siji liyane ora ya marahi pengkerengan wae. Sing siji wis dong, sijine ora. Ya dadi masalah ya. Nggih, sementara itu nggih. Untuk ngeliar-ngeliar ya. Ya nanti kalau ada diskusi ya sambil ngobrol-ngobrol santai saja. Semoga kita diberikan hidayah, diberikan kekuatan. Monggo nanti kita kembali mengaktifkan pengajian kita di malam Jumat sambil kita nambah pengetahuan tentang khususnya ilmu fikih kita sampai di ilmu fikih. Itu saja yang dapat kami sampaikan malam hari ini, semoga memberikan manfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.